3, 2, 1. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Sanju TV. Yeay! Terima kasih tepuk tangan ya. Oke, jadi ini adalah bulan kedua aku. Mungkin buat kalian juga udah kita membatasi semua kegiatan kita di rumah aja, quarantine. Hari ini aku dandan ya. Sebenarnya gak nyambung, hari ini aku dandan. Tapi aku gak kemana-mana guys. Jadi aku tetap di rumah aja tapi aku dandan. Kalau kalian pengen tahu kenapa aku dandan, karena aku bosen aja gitu loh. Tiap hari ingat bangun tidur aku ngaca, aduh muka aku gini lagi, pakai baju tidur lagi. Jadi hari ini aku mau lebih dandan aja karena ya biar menyemangati diri sendiri. Kalau misalnya kita dandan, kita cantik terus ngeliat kaca itu kan bawaannya jadi kayak semangat walaupun kita tetap di rumah aja. Gitu guys. Nah, jadi konten kali ini aku mau berbagi tips ala aku buat kalian. Cie, gede banget sih. Berbagi tips ala aku buat kalian yang pengen ikutin aku. Enggak. Tips buat kalian dari aku tentang gimana sih menjaga kulit aku selama masa di rumah aja atau karantin ini. Jadi dari wajah, dari tubuh. Kalau di rumah ini kan lebih banyak waktu ya. Jadinya aku punya tips-tips khusus yang baru, mungkin ada yang udah aku jalani dari lama dan ada yang baru aku pakai selama karantin ini. Jadi buat yang penasaran, kita langsung ke yang pertama aja kali ya, produk-produk apa aja yang aku pakai selama karantin ini. Yang pertama dari wajah dulu. Ini dia. Oke, buat muka. Jadi tuh sebenarnya aku sedikit cerita dulu ya. Kalau muka aku ini di karantin ini tuh entah kenapa pertama-tama banget karantin itu emang aku sebenarnya udah punya bekas-bekas jerawat. Tapi semenjak di rumah tuh aku malah jadi kayak jerawatan gitu loh guys. Bener-bener jerawatan yang bener-bener kanan kiri nih. Di kiri, di kanan, di pipi terutama, sama di jidat dikit. Itu bener-bener semua beruntusan, semua bekas jerawat aku yang tadi cuma bekas aja, itu bener-bener muncul duar-duar jadi jerawat. Pusing gak sih? Terus aku kayak karena banyak waktu, aku jadi nonton YouTube, terus aku jadi cari-cari juga produk yang mungkin cocok buat aku. Karena sebenarnya aku sendiri tuh bukan tipe yang cocok sama semua skincare. Jadi udah beberapa aku beli skincare merek ini, merek itu, dan jatuhnya zonk banget di aku. Itu bener-bener ternyata aku tuh baru tahu kalau kulit aku tuh sesensitif itu. Jadi aku gak boleh sembarangan pakai produk. Nah, ngomong-ngomong itu, ternyata kalau misalnya buat jaga kulit tuh kita nggak cuma pakai skincare doang menurut aku. Sabun muka tuh juga ngaruh banget. Kalau aku sendiri ngerasa ini ya, sebelum aku pakai sabun muka ini, udah kelihatan belum sih? Sebelum aku pakai sabun muka ini, aku tuh bener-bener pakai sabun muka buat jerawat. Dan ternyata itu malah bikin jerawat aku muncul terus dan gak berhenti-henti guys. Jadi aku memutuskan untuk pakai ini, Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Nih, ya. Jadi sebenarnya aku tuh udah pakai ini dulu waktu aku sempet breakout di tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 tuh aku breakout banget. Terus aku pikirkan kayaknya daripada aku pakai sabun muka macam-macam yang ada tambah kandungan itu, mendingan aku pakai back to basic aja, bener-bener pakai sabun muka yang buat bersihin muka aja gitu loh, nggak ada kandungan apapun. Jadi aku pakai si Cetaphil ini karena kalau aku perhatiin di mana-mana ya, misalnya ada orang yang kena alergi ini atau ada orang yang salah pakai produk ini, pasti mereka disuruh pakai sabun muka yang bisa ditolerir sama orang-orang yang lagi istilahnya mukanya lagi breakout atau lagi sensitif banget gitu. Nah, aku menemukan si Cetaphil ini. Jadi kalau Cetaphil ini, after aku cuci mukanya itu berasa banget kulit aku nggak yang kering gitu loh, nggak kering. Dan kalau misalnya aku sebelumnya pakai sabun muka yang buat jerawat itu, aku ngerasanya kulit aku jadi kering dan jerawat aku tuh jadi kering, tapi muka aku jadi kering semuanya. Sedangkan muka aku tuh nggak seberminyak itu, tapi lebih ke kombinasi. Makanya aku pakai si Cetaphil ini karena bener-bener setiap aku habis cuci muka, aku ngerasa muka aku tuh kayak kenyal, tapi jerawatnya nggak muncul. Ngerti gak sih? Kalau misalnya kadang kan ada tuh produk yang moisturize banget, tapi after itu kita berasa jerawat kita jadi kayak pengen numbuh. Kalau si Cetaphil ini enggak. Dan aku ngerasa banget semenjak aku kembali pakai si Cetaphil ini, kulit aku jadi gimana ya? Jadi kayak pede gitu deh. Enggak deh. Kulit aku jadi kayak lebih sehat dan bekas jerawat aku lebih tersamarkan dengan si Cetaphil ini. Gitu. Kita lanjut ya. Ini habis ini adalah produk yang aku benar-benar baru coba. Sebelumnya aku nggak pernah coba dan ternyata ngaruh banget di aku. Jadi guys, next yang kedua, ini aku baru coba dan ini tau gak sama karantin ini tuh udah botol kedua aku karena ternyata ini ngefek banget di aku gitu ya. Jadi ini adalah produk lokal, ini adalah Avoskin. Ini
Avoskin Miraculous Refining Serum dan Toner. Jadi pertamanya itu aku emang suka kemakan iklan. Jadi aku ngeliat-ngeliat orang yang maksudnya tipe, aku liat di YouTube orang-orang yang tipe jerawatnya kira-kira sama nih kayak aku. Ngerti kan? Jadi kalau misalnya aku suka ngeliat YouTube skincare yang bagus untuk jerawat, aku lihat dulu tuh tipe jerawat dia yang before-nya itu kira-kira sama gak sih jenisnya sama aku. Baru kayak mungkin ada skincare yang bisa aku ikutin. Dan salah satu contohnya adalah si Avoskin ini. Dia ada toner dan ada serum. Aku gak ngerti ini sebagus itu di kulit aku. Aku tuh nggak bisa pakai vitamin C, nggak bisa pakai macam-macam. Aku udah coba produk-produk lain dan so far ini tuh yang bener-bener nggak menimbulkan breakout atau purging di kulit aku. Sebelumnya kalau misalnya aku pakai produk buat jerawat ini, kadang tuh aku purging. Purging tuh dikeluarin dulu semua jerawatnya. Tapi itu tuh aku ngerasa nggak selesai-selesai. Sedangkan kalau pakai si Avoskin ini aku ngerasa purging dikit, tapi kayak jerawat-jerawat lagi mau dapat aja gitu loh guys. Bukan yang jerawat yang bener-bener terus-terusan nggak henti-henti. Tapi ini bener-bener cuma matengin doang istilahnya. Emang ada sensasi cekat-cekit gitu tiap kita pakai toner sama si serumnya. Jadi by the way aku pakai si tonernya dulu, baru aku pakai si serumnya. Itu ada sensasi cekit-cekitnya. Tapi besok pagi aku tuh ngerasa mukaku langsung bener-bener glowing, fresh. Terus bener-bener bekas jerawat aku tuh pelan-pelan mulai memudar dan pori-pori aku tuh mulai tertutup demi sedikit. Emang sih nggak seilang itu, tapi aku suka banget sama produk ini karena tiba-tiba muka aku tuh jadi lebih cerah. Apa mungkin karena sebelumnya aku malas pakai skincare ya. Tapi bener-bener ketika aku pakai ini, seminggu pertama tuh langsung kelihatan banget muka aku langsung jadi cerah. Terus bekas jerawat tuh udah mulai cuma titik-titik doang yang tadinya mungkin hitam atau flek-flek gitu. Ini bener-bener ngebantu aku banget buat samarin bekas jerawat aku. Jadi mungkin kalau ini udah habis aku bakal beli botol ketiga aku. Bagus banget. Avoskin. Jadi tadi dua produk tadi memang yang aku pakai setiap hari selama karantina ini, dan itu bener-bener ngerasa banget efeknya di aku, kulit lebih putih, lebih glowing, dan bekas jerawat aku lebih pudar gitu. Dan kita lanjut aja ke cara menjaga kulit tubuh aku supaya tetap glowing, tetap putih, tetap mulus di masa karantina. Yang pertama, jadi kalau misalnya masa karantina ini kan kita banyak banget waktu lowong ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin mandi biasanya 5 menit, 6 menit. Di masa karantina ini tuh kayak mandi kayak pengen dilama-lamain karena kita udah gak tahu habis mandi kita mau ngapain lagi kadang. Ngerasa gak sih? Mungkin ada yang masih kerja, tapi kalau aku sih kadang mandinya dilama-lamain karena bener-bener gak tahu habis ini mau ngapain. Jadi untuk memperlama waktu mandi aku sekaligus merawat kulit tubuh aku pakai produk yang udah biasa aku coba, yaitu adalah Scarlet Whitening Body Scrub Romansa. Ini tuh sebenarnya udah sering banget aku instastoryin. Kenapa? Kenapa aku segitu sukanya nge-update produk ini? Karena sebenarnya ya emang ini produk yang aku pakai sehari-hari guys. Jadi Body Scrub Romansa ini tuh pertama, ini aku suka banget. Wanginya tuh enak banget. Jadi kalau misalnya ini aku habis mandi juga ya guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini tuh entah kenapa habis mandi wanginya tuh kayak kalian ada bunga-bunga di sekitar kalian gitu. Terus jadinya kalau tiap kalian jalan tuh kayak wanginya ngikutin bunganya. Ngerti gak sih guys maksud aku ya? Pokoknya kayak gitu. Dia bener-bener favorit aku banget. Dan dia itu biasanya kalau misalnya scrub-scrub lain yang aku pernah coba ada beberapa yang kasar gitu. Maksudnya bener-bener butiran-butiran scrubnya tuh kasar. Jadi kadang-kadang di aku tuh suka lecet. Kalau misalnya si Scarlet Whitening yang Romansa ini tuh enggak, dia tuh butirannya halus, bener-bener kayak apa ya, kayak hand body tapi ada scrub-scrubnya dikit gitu loh guys. Jadi bisa pas kita lulurin badan kita tuh bener-bener gak kasar, tapi dia juga bisa mengangkat kulit mati dan juga kayak istilahnya bikin memperputih. Aku tuh ngerasanya kalau aku habis mandi terus pakai itu jadi lebih cerah, lebih putih, lebih wangi juga. Ini tuh kalau nggak salah aku udah botol ketiga aku. Jadi segitu sukanya aku sama si Body Scrub Romansa ini. Next, kalau tadi abis body scrub, aku tuh biasanya abis itu langsung serangkaian. Jadi tuh aku lebih suka kalau misalnya pakai produk tuh bener-bener serangkaian biar wangi atau kandungannya tuh selaras gitu loh istilahnya, ngerti gak sih? Jadi supaya ngejaga aja kalau misalnya kita produk ini kan belum tentu itu menjadi satu kesatuan. Ya pokoknya gitu. Jadi kalau buat sabun mandinya aku juga pakai Scarlet Whitening yang favorit aku, yaitu adalah pomegranate. Ya, aku pakai ini. Ini sebenarnya udah mau habis. Aku lagi nunggu paket aku datang karena entah kenapa ya guys. Kalau misalnya ini ada di kamar mandi aku, terus 3 hari tuh bisa habis. Aku nggak ngerti. Aku nggak pakai sebanyak itu. Tapi mungkin cece aku sama mama aku tuh
suka sama baunya yang bener-bener fresh banget, manis. Terus dia juga ada kayak bulir-bulirnya juga. Yang pasti ini kayaknya buat membantu kulit kita jadi lebih putih lagi. Tapi wanginya sih guys, ini tuh wanginya tuh bener-bener harum banget. Aku paling suka yang ini sama yang mango. Tiap aku pakai 3 hari entah kenapa langsung habis. Kayaknya karena kita mandi sehari 2 kali, jadinya cici aku sama mamaku otomatis kalau misalnya dia udah lihat ini di kamar mandi aku langsung dipakai. Jadi kadang-kadang aku tuh suka ngumpetin di kamar aku dulu baru aku taruh, saking enaknya wangi ini. Dan dia ini yang utamanya adalah ada kandungan glutathione dan vitamin E. Kalau glutathione buat memutihkan atau mencerahkan. Sedangkan kalau vitamin E ini kalian tahu sendiri lah, ini kan vitamin untuk kulit. Jadi walaupun dia mencerahkan tapi dia juga melembabkan banget. Jadi ini bener-bener produk favorit aku dan aku lagi nunggu botol, entah botol keberapa. Aku tuh sampai tahu nggak sih kalau bisa keluar negeri aku tuh sampai bawa ini buat aku mandi. Saking aku selalu pengen mandi pakai ini. Gitu, kita next produk aku itu pakai body lotion pastikan. Tadi scrub udah, body wash udah, dan aku pakai body lotion. Body lotion yang aku pakai masih dari Scarlett Whitening juga, itu yang Charming. Kenapa aku pakai Scarlett Whitening juga? Kayak tadi aku bilang, aku tuh suka pakai produk tuh serangkaian. Jadi semua kandungannya tuh menyatu dan selaras dan hasilnya bisa lebih maksimal di kulit aku. Kayak tadi kan juga di bagian muka aku pakai Avoskin, itu bener-bener toner sama serumnya aku pakai dua-duanya Avoskin karena biar selaras aja. Begitu pula dengan tubuh aku, kulit tubuh aku. Kalau aku pakai lotion ini yang Charming, sebelumnya aku pakai yang Romansa. Itu baunya mirip-mirip sama yang scrub tadi, tapi dia ini beberapa bulan udah setengah tahun yang lalu ya, dia tuh ngeluarin yang Charming. Kalian tahu wangi Baccarat kan? Baccarat, parfum Baccarat yang hits dan harganya mahal itu. Nah, si Scarlett Whitening ini tuh ngeluarin wangi Charming ini. Dia ini wanginya persis banget kayak Baccarat, tapi dalam bentuk lotion. Dan menurut aku kalau wangi dalam bentuk lotion tuh dia lebih natural gitu loh jatuhnya. Jadi selain body lotion ini bisa memutihkan, bisa mencerahkan, dan juga bisa menjaga kelembapan kulit kita. Kenapa aku sering pakai ini? Karena ini wanginya, sekali lagi aku tuh pecinta wangi banget, dan ini wangi banget. Jadi kalau misalnya kadang aku pakai lotion ini, aku tuh nggak pakai parfum lagi karena wanginya sewanginya tuh bisa gantiin parfum aku. Dan lama-lama dia tuh wanginya dari yang wangi Baccarat, lama-lama tuh soft gitu, ngerti gak sih? Yang kayak bawaannya pengen diunyel-unyel. Gimana ya? Bawaannya pengen diunyel-unyel. Pokoknya ini tuh wangi banget. Dan kalau misalnya aku suka pakai yang di Instagram aku, itu tuh tiap kita pakai hasilnya tuh udah langsung kelihatan dari sekali kita pemakaian, guys. That's why kalau misalnya aku lagi foto buat Instagram, photoshoot atau apapun, aku pasti pakai dulu supaya kesannya pas di foto kulit aku tuh lebih putih gitu, lebih cerah gitu, lebih glowing. Jadi aku pasti pakai si Scarlett Whitening yang body lotion ini, mau yang Romansa, mau yang Charming. Aku nggak ngerti, kayaknya Romansa aku udah coba hampir 3 botol. Yang Charming ini adalah botol kedua aku gitu. Dan aku mau kasih tahu kalau aku tuh sebenarnya nggak suka banget pakai lotion, tapi entah kenapa kalau pakai Scarlett Whitening ini aku tuh jadi rajin karena pertama wanginya, terus nggak lengket, jadi tuh dia tuh cepet nyerap. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka pakai lotion karena lengket, Scarlett Whitening tuh solusi yang pas buat kalian karena dia langsung nyerap, langsung nggak lengket. Jadi kalian bisa bebas ngapa-ngapain lagi atau ada kerjaan lagi. Itu hal yang buat aku suka sama dia, dan dia terdaftar di BPOM. Jadi buat kalian yang mau coba juga nggak usah khawatir karena semua produk-produk yang aku terlebih dari awal sudah share sama kalian itu semuanya udah terdaftar di BPOM, termasuk si Scarlett Whitening ini. Gitu. Oke, jadi itu tadi adalah serangkaian tips dan produk-produk yang aku gunakan untuk menjaga kulit wajah dan tubuh aku selama masa kuarantin ini atau selama masa di rumah aja ini. Buat kalian semua, sekali lagi stay safe. Kalau bisa kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja kalau misalnya nggak ada kepentingan. Semoga kalian dan sekeluarga juga semuanya aman, tentram, bahagia. Dan sampai ketemu di video atau tips berikutnya.